Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa tidak ada jembatan yang menghubungkan Pulau Bali dan Pulau Jawa, padahal jarak antar pulau sangat dekat? Bahkan diketahui bahwa jarak titik terdekat antara Pulau Bali dan Jawa kurang lebih hanya sekitar 4.000 meter, lebih pendek dari jarak jembatan Suramadu yang hampir mencapai 6.000 meter. Mengapa hingga kini pemerintah masih enggan untuk membangun jembatan yang bisa menghubungkan Pulau Bali dan Jawa tersebut? Agar lebih jelas dan tidak salah paham, mari kita simak bersama-sama video berikut. Pulau Jawa dan Bali adalah dua destinasi wisata utama di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya mengapa belum ada infrastruktur besar seperti jalan tol atau jembatan yang langsung menghubungkan kedua pulau ini. Sebagaimana yang telah diketahui, akses menuju Bali dari Jawa hanya bisa dilalui melalui jalur laut dan udara. Padahal setiap harinya jumlah mobil dan sepeda motor yang melewati Selat Bali sangat membeludak. Banyaknya kendaraan yang melintas tersebut dianggap tidak sebanding dengan jumlah kapal dan dermaga yang ada. Terutama banyak kapal yang mengalami kecelakaan seperti pada tahun 2016 kapal Rafflesia 2 yang tenggelam di Selat Bali. Ada juga pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 kapal Unice sedang dalam pelayarannya menuju Pelabuhan Gilimanuk dengan mengangkut 41 penumpang dan 25 unit kendaraan tenggelam di Selat Bali dan menewaskan 7 orang. Dan masih banyak lagi tragedi yang terjadi di Selat Bali. Maka dari itu, adanya jembatan yang menghubungkan Jawa dan Bali diakini dapat menjadi jalur alternatif yang lebih aman dan cepat, sehingga sektor ekonomi kedua pulau juga akan meningkat pesat. Sebenarnya sejak tahun 1960, pemerintah Indonesia ingin membangun tol bebas hambatan dari Merak, Banten hingga Pulau Bali. Usulan tersebut akan diberi nama Trinusa Bima Sakti yang akan menghubungkan 3 pulau yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Ide pembangunan jalan tol Trinusa Bima Sakti merupakan terobosan visioner yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia. Ide brilian ini berasal dari mendiang Profesor Dr. Insinyur Sedijatmo, guru besar ITB yang terkenal dengan konstruksi cakar ayam. Namun, sayangnya ide brilian itu kandas karena beberapa alasan dan tentangan dari berbagai pihak. Terutama pada tahun 1960 perkembangan teknologi konstruksi belum secanggih sekarang, sehingga belum mampu merealisasikan pembangunan jembatan tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemerintah tidak membangun jembatan Jawa Bali. Seperti yang teman-teman ketahui, masyarakat Bali sangat menghormati sejarah, tradisi, dan mitologinya. Menurut mitologi Hindu, Pulau Bali harus dibatasi dengan lautan agar hal-hal negatif atau pengaruh buruk dari luar Bali lebih sulit menjangkau. Umat Hindu percaya bahwa dulunya Dang Hyang Sidi Mantra sengaja memisahkan Jawa dan Bali agar Pulau Bali terhindar dari hal-hal negatif dan kebudayaannya tetap terjaga. Diyakini bahwa pembangunan jembatan akan melanggar aturan keagamaan dan membawa malapetaka bagi Bali di masa yang akan datang. Merujuk pada konstruksi jembatan yang nantinya akan lebih tinggi karena ombak di Selat Bali cukup besar dan tinggi, masyarakat Bali meyakini bahwa bangunan yang dibangun tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana, yaitu tempat sembahyang atau menaruh sesaji bagi umat Hindu. Di luar hal tersebut, pemerintah Bali juga menyebutkan bahwa proyek jembatan tersebut berpotensi menaikkan jumlah pendatang ke Pulau Bali. Bukan tidak mungkin nantinya Pulau Bali akan padat penduduk dan angka kriminalitas di Bali akan meningkat. Pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga pernah mengusulkan pembangunan jembatan Jawa Bali. Hal ini didasari pada jumlah peningkatan kendaraan yang melewati Selat Bali sejak 3 tahun terakhir. Banyaknya kendaraan yang melintas tersebut dianggap tidak sebanding dengan jumlah kapal dan dermaga yang ada. Maka dari itu, adanya jembatan yang menghubungkan Jawa dan Bali diakini dapat menjadi jalur alternatif yang lebih aman dan cepat. Dengan demikian, sektor ekonomi kedua pulau juga akan meningkat pesat. Namun sayangnya,
Keinginan ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali. Selain itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana juga menolak pembangunan jembatan tersebut karena menurut mitologi Hindu, Bali harus dibatasi dengan lautan agar hal-hal negatif atau pengaruh buruk dari luar Bali lebih mudah terbentengi. Sementara itu, bangunan tinggi dan manusia tidak boleh lebih tinggi dari tempat bersembahyang umat Hindu. Itulah mengapa di Bali kamu tidak akan menjumpai gedung-gedung tinggi pencakar langit. Sebab, di sana memiliki aturan tersendiri terkait bangunan tinggi yang tidak boleh melebihi tinggi maksimal 15 meter atau setara dengan 4 lantai. Dari segi geografis juga menjadi salah satu alasan utama pembangunan jembatan Jawa Bali sulit dilakukan. Jika diperhatikan, Laut Bali memisahkan Pulau Jawa dan Bali tidak terlalu lebar tetapi sangat dalam, dan langsung menuju Samudra Hindia, sehingga otomatis arus air laut sangat kuat. Kondisi geografis inilah yang membuat pembangunan jembatan atau jalan tol menjadi tantangan. Selain itu, pembangunan jembatan atau jalan tol antar pulau melibatkan banyak faktor teknis. Misalnya, kedalaman laut, potensi gempa bumi, dan arus laut adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dengan serius. Insinyur perlu merancang struktur yang tahan terhadap bencana alam dan menjaga keberlanjutan proyek. Selain itu, biaya pembangunan infrastruktur semacam itu sangat besar. Proyek ini membutuhkan investasi yang signifikan dari pemerintah atau sektor swasta. Pertimbangan biaya dan manfaat harus dianalisis dengan cermat sebelum memulai proyek semacam ini. Meskipun terdapat berbagai alasan yang menghambat pembangunan jembatan Jawa Bali, masih ada beberapa pihak yang mendukung proyek ini. Mereka meyakini bahwa jembatan akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi kedua pulau, seperti peningkatan pariwisata dan perdagangan. Pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan final terkait pembangunan jembatan Jawa Bali. Masih diperlukan kajian mendalam dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk menentukan kelanjutan proyek ini. Hingga saat ini tahun 2024, belum ada tanda-tanda pembangunan jembatan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kita menemui satu aspek penting yang mempengaruhi keputusan pemerintah, yaitu kepercayaan dan pandangan masyarakat, terutama umat Hindu di Bali, bahwa kedua pulau ini seharusnya terpisah sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Penting untuk mencermati bahwa penghormatan terhadap kepercayaan dan identitas budaya merupakan nilai yang sangat penting dalam proses pengembangan infrastruktur. Dalam konteks ini, penolakan dari umat Hindu di Bali untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut melalui jembatan memunculkan pertanyaan etika dan keberlanjutan. Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat perlu memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dihormati dan tidak mengganggu warisan budaya yang berharga. Meskipun proyek pembangunan jembatan mungkin bertujuan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, menghargai keyakinan dan nilai budaya adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, seiring dengan upaya menuju kemajuan, kita juga harus berfokus pada menjaga keseimbangan antara perkembangan modern dan pelestarian budaya yang telah ada selama berabad-abad. Nah, itu adalah beberapa alasan mengapa sampai saat ini tidak ada jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Menurut Anda, apakah jembatan penghubung Pulau Jawa dan Bali diperlukan? Atau lebih baik biarkan Pulau Jawa dan Bali tetap terpisah? Silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar di bawah.